Oke, tepuk tangan buat yang maju. Kita koreksi bersama ya. Nah, di sini benar tidak 5.000? Iya. Kemudian yang kedua benar tidak? Iya. Yang ketiga? Benar. Yang keempat? Benar banget. Nah, untuk yang keempat ini sebenarnya ada dua bentuk. Ada yang 1.000 bentuk uang kertas, kemudian ada 1.000 yang bentuk uang koin. Nah, begitu. Berarti salah ya Bapak? Kurang benar. Nah, selanjutnya 500, betul. Kemudian 8.000, 5.000, tambah 2.000, tambah 1.000. Itu 8.000. Oke. Kemudian 3.500. Nah, 1.000 yang ini ditaruh di sini. Baik, terima kasih anak-anak. Oke. Nah, tadi yang beli-beli ke kantin itu beli apa saja? Kalau pengen tahu. Betul. Kalau beli susu. Roti. Roti. Oke. Nah, baik anak-anak, di sini Bapak pengen nanya nih. Gimana kalau kalian itu tidak punya uang? Bagaimana cara kalian beli-beli? Kalau nggak punya uang. Sendiri. Minta sama ibu. Kalau meditasi. Nah, kalau misalnya kalian tidak punya uang, otomatis kalian tidak bisa beli-beli. Tahukah kalian bahwasanya dulu orang tidak menggunakan uang untuk berbelanja? Tahu tidak? Nah, pakai cara apa? Itu nanti yang akan kita pelajari. Baik, untuk tujuan pembelajarannya hari ini kalian akan belajar menjelaskan pengertian dan kesulitan barter melalui kegiatan membaca teks dan diskusi kelompok dengan benar. Kemudian kalian juga akan belajar menjelaskan fungsi uang sebagai alat tukar dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan amati, pikirkan, permainan, turnamen dengan tepat. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Kalian sudah tahu tidak? Gambar ini itu apakah menggunakan uang? Menggunakan apa? Ditukar dengan uang. Nah, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang cara orang zaman dahulu berbelanja tanpa uang, yaitu dengan barter. Kita juga akan mencari tahu mengapa sekarang orang lebih suka menggunakan uang saat membeli sesuatu. Nah, mari kita pahami dulu apa itu barter. Nah, yang pertama, boleh saya minta bacakan, Kamila, tak tolong bacakan paragraf yang ada di atas. Dalam zaman dahulu, tukar barang bukan bayar uang dulu, bukan bayar uang dulu. Sebelum ada uang, orang menyesuaikan dengan cara barter. Barter artinya saling menukar barang atau jasa. Nah, oke, baik Ibu. Nah, teman-teman sudah tahu tidak apa itu pengertian barter? Iya, bertukar barang. Nah, jadi orang dulu itu kan tidak punya uang. Nah, jadi mereka saling bertukar barang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, di situ ada beras ditukar dengan ikan, kemudian ada ayam ditukar dengan buah, kayu ditukar dengan singkong. Oke, selanjutnya coba minta tolong bacakan ke Bibi bagian paling atas. Tetapi barter mempunyai banyak kesulitan, sulit menentukan nilai barang. Contohnya, apakah 12 jeruk sama dengan 1 kilogram beras? Nah, pastinya kalau teman-teman berpikir di sini tidak ada aturan yang jelas. Masa 12 jeruk
itu sama dengan 1 kilogram beras? Belum tentu, karena kita tidak tahu ukuran pastinya. Kemudian, oke, coba yang ini, bacakan yang ini. Barter hanya bisa terjadi kalau kedua orang sama-sama membutuhkan. Barang yang ditukar kadang terlalu berat atau cepat rusak dan sulit dibagi. Misalnya ayam ditukar dengan meja. Nah, di sini adalah kesulitan yang ada di barter, di mana barang yang ditukar itu kadang terlalu berat. Nah, misalnya rumah seorang peternak itu sangat jauh dari pasar. Nah, bagaimana dia menuntun sapi itu sampai ke pasar? Tentunya akan melelahkan. Nah, kalau sekarang kita bisa pakai pick-up ya. Ya, betul. Kemudian cepat rusak seperti buah. Nah, buah itu tidak akan selalu bertahan lama, pastinya akan membusuk. Kemudian ini, misalnya ayam ditukar dengan meja. Nah, misalnya mejanya itu senilai 1,5 ayam. Nah, bagaimana kalau ayamnya itu dipotong? Otomatis ayamnya itu akan mati. Nah, sehingga barter ini sulit ditukar karena sulit dibagi. Sedangkan orang yang mau itu ayam utuh, ayam yang hidup. Nah, maka ayam itu tidak bisa dipotong. Nah, kemudian ayo kita tolong Nabila dibacakan. Karena itu, manusia mulai mencari alat tukar baru. Awalnya menggunakan barang berharga, contohnya seperti garam dan beras. Kemudian menggunakan emas, perak, perunggu, uang logam, dan uang kertas. Nah, baik. Di sini setelah barter, manusia dulu menggunakan barang berharga seperti perhiasan, cincin, anting untuk ditukar, atau hasil bumi seperti garam dan beras. Kemudian setelah itu mereka menggunakan emas balok, biasanya menggunakan itu, perak, perunggu, kemudian uang logam. Nah, uang logam ini diciptakan pertama kali oleh masyarakat Libya di Turki. Kemudian selanjutnya uang kertas yang kita kenal saat ini diciptakan oleh kerajaan Song di Cina. Nah, alasannya kenapa kerajaan Song menciptakan uang kertas? Karena jika uang logam itu terlalu banyak dan menumpuk, ketika akan dibawa ke tempat lain maka akan berat, sehingga itu sangat sulit untuk dilakukan. Nah, kemudian ayo coba mengamati gambar ini. Nah, barang apa saja yang sedang ditukar pada gambar? Ikan sama wortel. Ikan sama wortel. Apa sulitnya bertukar barang seperti ini? Coba lihat ekspresi orangnya. Yang wortelnya kecil, ikannya gede. Nah, dia membutuhkan ikan, tapi cuma punya wortel yang kecil. Nah, sedangkan ini tidak terima, wortelnya hanya satu, kecil lagi. Nah, sehingga di sini yang ini tidak sepakat untuk menukar, begitu. Nah, sedangkan yang ini, nah, jadi kan sempat disebutkan bahwasanya kalau perjalanan jauh nanti orangnya bahkan hewannya juga akan capek, sehingga sulit untuk dipindahkan. Apa hal baru yang ingin kalian ketahui setelah ini? Wah, oke, baik. Sebelum itu kita lanjut dulu ke barter. Nah, barter itu apa? Ayo, Bapak ingin tahu. Apa masih ingat? Bertukar barang. Bertukar barang. Contohnya seperti yang tadi itu ikan sama wortel. betul. Kemudian kesulitan barter. Yang pertama yaitu sulit menentukan nilai barang. Seperti tadi contoh yang 12 biru apakah sama dengan 1 kilogram beras. Kemudian harus sama-sama membutuhkan. Kalau
ikan sama wortel. Sebenarnya wortel yang ikan itu membutuhkan wortel banyak, tapi dia cuma menyediakan wortel satu saja. Kemudian barang sulit dibagi seperti contoh yang tadi ayam dan meja. Kemudian barang dapat terlalu berat atau cepat rusak seperti sapi dan buah. Nah, mengapa manusia memilih uang? Karena uang membuat kegiatan jual beli menjadi lebih cepat, lebih adil dan lebih mudah. Nah, lebih adil kenapa? Karena uang ini sudah ditentukan sama pemerintah. Itu. Dan nilai untuk semua orang itu sama. Nah, mengapa uang lebih mudah digunakan daripada barter? Tidak perlu mencari orang yang mau menukar dengan kita. Nilai uang sudah jelas dan sama untuk semua orang karena sudah ditetapkan pemerintah. Uang mudah dibawa kemana-mana. Uang tidak cepat rusak. Nah, contohnya seperti ini. Rani ingin membeli nasi. Kalau memakai barter, belum tentu penjual mau menerima buku gambar milik Rani. Kalau memakai uang, Rani tinggal membayar dan langsung mendapatkan nasi. Nah, apa fungsi utama uang? Fungsi utama uang itu adalah sebagai alat tukar. Nah, sehingga kita bisa membeli makanan, membeli pakaian, membeli pensil, dan membeli buku. Oke, sampai sini sudah paham atau ada yang masih bingung? Paham ya? Oke, di sini Bapak lanjut ke membagi kelompok ya. Di sini kelompok garam dan di sini kelompok beras. Nah, ini Bapak ada tugas nih buat kalian. Di sini kalian baca dulu ya ceritanya. Nah, kemudian kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian tadi. Soalnya cuma ada dua saja. Oke, baik, sudah selesai. Ayo coba perwakilan dari kelompok presentasikan di depan. Ayo, Nadini. Langsung jawabannya ya, Pak. Ya, jawabannya. Nomor 1, kegiatan apa yang dilakukan pada zaman dahulu? Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan itu. Jawabannya kami, kegiatan yang dibayarkan adalah barter, yaitu pertukaran barang. Yang kedua, mengapa cara yang dibayarkan ini menyulitkan? Jelaskan mengapa uang ini mudah digunakan. Sebutkan minimal 2 alasan. Alasan yang pertama, karena barter itu sulit dibagi dan nilainya tidak sama, jadi sulit menentukannya. Yang kedua, karena uang dapat mudah dibawa dan tidak cepat rusak. Seperti Oke, itu. betul. Tepuk tangan untuk Nadini. Selanjutnya, ayo kita bermain. Ini permainan pemanasan ya anak-anak. Iya, Pak. Ini Bapak punya kartu. Nih, silakan dijawab. Banyak itu. Nanti kita koreksi bersama. Oke, sudah ya. Mari kita koreksi bersama. Nah, untuk soal yang pertama yaitu apa nama benda yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi? Apa jawabannya? Ada benda ditemukan di sebelahnya. Kemudian yang kedua, sebelum ada uang logam, manusia pernah menggunakan barang berharga sebagai alat tukar. Sebutkan 2 contohnya. Cincin dengan kalung. Cincin kalung, emas perak, Gelang dengan hasil bumi. gelang dengan hasil bumi, betul. Ayo dicetak lagi. Kemudian jelaskan alasan mengapa uang kertas diciptakan. Untuk mempermudah manusia belajar. Hmm. Dan tentang mimpi. Oke, betul. Dicetak lagi. Terus yang terakhir, mengapa membawa hewan besar seperti kerbau atau sapi
Kemudian kelompok garam benar berapa? Semua. 5. Sekarang waktunya turnamen. Nah, nanti kalian ambil sesuai arahnya. Ya. Terus tadi lihat baca. Babak pertama ada 2 soal, babak kedua ada 2 soal. Nah, nanti siapa yang cepat dapat poin. Oke, yang pertama, siap-siap. Sebutkan contoh kegiatan barter yang mungkin dilakukan oleh seorang nelayan. Ayo. Ayo. Apa ini? Ikan, Ayo. Ayo Kamila. Ya, betul. Dapat poin. Garam. Oke, selanjutnya. Jangan sampai beda. Jelaskan mengapa uang membuat jual beli menjadi lebih mudah dan adil dibandingkan barter. Sebutkan 1 alasan. Diketahui oleh Oke, betul. Kelompok beras dapat 1. Oke, baik, terima kasih semuanya. Nah, mari kita hitung total poinnya. Kelompok beras dapat 5 poin. Kemudian kelompok garam dapat 6 poin. Jadi peringkat pertama yaitu kelompok garam. Nah, sudahnya Bapak punya hadiah. Ini hadiah buat kelompok garam. Terima. Nah, untuk kelompok beras juga dapat hadiah nih. Ya, sama-sama. Refleksi bersama. Hal yang paling menarik bagiku hari ini adalah bermain. Oke. Hal yang masih membuatmu bingung. Ada yang masih bingung? Oke, berarti kalian sudah paham semua ya. Oke, mari kita cek pemahaman diri. Kalian bisa menjelaskan apa itu barter dengan kalimat sendiri? Bisa? Kalian bisa menyebutkan minimal 2 kelemahan barter. Oke. Kalian bisa menjelaskan fungsi uang sebagai alat. Nah, kalian bisa membandingkan barter dengan penggunaan uang. Bisa? Oke. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, Bapak mau nanya nih, yang pertama itu barter. Barter itu apa?
kesimpulannya ya.